Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadapi godaan besar. Seseorang mencoba menawarkan uang 1 miliar US dollar atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Hal tersebut diungkap oleh Hasim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo, mengungkapkan jumlah uang yang ditawarkan kepada Prabowo mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Meski begitu, Hasim tidak menuturkan lengkap konteks dugaan penyogokan tersebut. Hasim hanya mengatakan mendapat cerita tersebut langsung oleh Prabowo dalam pembicaraan via telepon beberapa bulan lalu. Kenapa telepon? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar? Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Sementara itu, Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, buka suara terkait pernyataan utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi beberapa waktu lalu. Ada upaya orang nekat untuk menyogok Pak Prabowo, itu benar Mas? 1 miliar US dollar. Itu gimana Mas? Memang ada orang-orang nekat seperti itu? Kira-kira begitulah. Tak hanya Prabowo, Hasim juga mengaku dirinya juga menjadi target suap oleh pihak-pihak tak dikenal. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang memperingati Hari Santri secara sederhana. Sementara pasca tragedi ambruknya bangunan peringatan Hari Santri di Pondok Pesantren Al-Khosini Sidoarjo tampak sepi. Ratusan santri di Pondok Pesantren Darul Falah Belokso Semarang menggelar peringatan Hari Santri secara sederhana. Dipimpin langsung pimpinan Pondok Pesantren Abah Imam Taufik, para santri mendoakan korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khosini. Para santri juga membentangkan tulisan dukungan untuk sesama santri di pondok tersebut. Selain itu, para santri juga akan mengumpulkan donasi untuk meringankan beban para santri di Ponpes Al-Khosini. Kita mengadakan kegiatan istighosah dan doa bersama untuk saudara-saudara kami yang pada kesempatan kali ini tertimpa musibah, yaitu Pondok Pesantren Al-Khosini. Sementara itu, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Santri di Ponpes Al-Khosini Sidoarjo tampak sepi. Pasca tragedi ambruknya musola pondok, pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khosini memilih fokus pada kegiatan belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok juga memilih fokus menerima kembali santri yang berdatangan setelah aktivitas pondok tutup selama 2 pekan. Mulai hari ini, hari Rabu, pengajian sudah dimulai, pembelajaran sudah dimulai, dan ini khusus anak-anak santri yang kelas Thanawiyah yang kelas 3, kemudian Aliyah, kemudian anak-anak yang sedang kuliah di Al-Khosini. Meski proses belajar mengajar telah dimulai, namun pihak Ponpes Al-Khosini menyarankan para santri tetap tinggal di rumah sementara waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, di Hari Santri Nasional, Presiden Prabowo Subianto memberikan restu pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama. Presiden ingin 16 juta santri di seluruh Indonesia mendapatkan tempat yang layak dan aman serta pendidikan yang berkualitas. Disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi, pembentukan Ditjen Pondok Pesantren, Presiden Prabowo ingin adanya pengawasan keamanan bangunan pondok pesantren termasuk peningkatan kualitas pendidikan santri. Tidak hanya pendidikan agama tetapi juga pendidikan di bidang teknologi dan ekonomi. Presiden mengingatkan dengan pembentukan Ditjen Pondok Pesantren, semua bangunan lembaga pendidikan agama tidak hanya pondok pesantren harus dipastikan aman dan sesuai standar. Tidak hanya pondok pesantren, tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama yang lain, termasuk rumah-rumah ibadah, baik masjid, musola, kemudian gereja, dan rumah-rumah ibadah yang lain untuk dipastikan dari sisi teknis sipil keamanannya itu memenuhi standar-standar minimal. Pengamat ekonomi Antoni Budiawan duga ada pemufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Antoni juga diikut sertakan Jepang dalam tender hanya untuk melambungkan harga.
Dan berikut potongan acara rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Sekarang kita lihat ini penawaran Jepang lebih menarik, tetapi ada alasannya adalah Jepang memberikan mewajibkan ada jaminan APBN ya pemerintah, dan China tidak. Maka China diberikan konsesi ini. Artinya apa? Artinya tidak ada jaminan dari pemerintah key faktor untuk menerima Cina. Memenangkan Cina. Oke. Artinya itu tidak boleh dirubah. Ya. Kalau itu dirubah, maka sebetulnya Jepang yang menang. Harusnya. Kalau dia dirubah belakangan, Ya. maka artinya ini adalah kamuflase. Yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda memenangkan, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah, kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak Itu pada dia. saat descendant solen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pemerintah masih mengkaji skema penyelesaian utang, salah satunya dengan melihat potensi peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek WUSH. Polemik utang proyek kereta cepat atau WUSH masih berlanjut. Hingga kini belum ada keputusan terkait pembayaran utang yang mencapai 116 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan saat ini pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi terkait penyelesaian dan skema keuangan untuk menyelesaikan utang kereta cepat WUSH. Salah satunya dengan melihat proyek peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek itu. Kami terus berkomunikasi, berkoordinasi. Beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara, karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta-Bandung WUSH yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya, segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Bapak Presiden juga. AHY juga meminta utang kereta cepat WUSH ini tidak menjadi polemik yang lebih besar. Terlebih saat ini pemerintah juga tengah berencana melanjutkan proyek kereta cepat sampai Surabaya, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan.